Dan tentu saja kabupaten tidak serta-merta akan mengakomodir seluruh usulan kita. Jadi ini seperti doa saja. Doa, banyak berdoa, banyak usulan, mudah-mudahan banyak yang direalisasi. Pemerintah kabupaten sendiri pasti akan melaksanakan pemerataan atau skala prioritas yang paling urgen di antara yang urgen. Mengapa demikian? Nanti setiap desa pasti mengatakan di tempat saya ya urgen, desa saya urgen, kecamatan saya urgen, semua urgen. Jadi ada pertimbangan sendiri, ada penilaian sendiri dari tingkat kabupaten. Saya beri contoh. Hari ini bandara sudah hampir 65%. Rencana kita besok Senin kita sidak di bandara. Dan dijadwalkan 2023 itu sudah uji coba bandara kita. 2023 jalan tol dari Kertosono ke bandara lanjut ke Tulungagung itu baru proses pembebasan lahan hari ini. Ketika bandara dibuka maka jalan tol belum bisa langsung ke bandara. Oleh karena itu tentu saja pemerintahan Masbud kabupaten ketika bandara sudah dimulai bahkan dibuka untuk umum, nah keluar dari bandara masa sih jalan kita terusak? Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kecamatan Kebo, Jumat 11 Februari 2022 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iklan 3-4 mulai. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. 2.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala DPMPD Kabupaten Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati Muspika Kecamatan Tepung, Kepala Desa, Ketua LPMD, Dinas Jabatan Sekecamatan Tepung, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri dan melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini mari kita ikuti dengan seksama sambutan Camat Tepung kepada yang terhormat Bapak Sumarlan SH MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Nur Wahid dan Pak Pendiwan, anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Dapil 3 Pandangan Tepung dan Tunjuk. Yang saya hormati Pak Ketua Bapeda Kabupaten Kediri yang mewakili. Yang saya hormati rekan saya Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan kepala desa beserta Ketua LPMD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dinas Jawatan serta undangan sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di sini dalam rangka kita melakukan rangkaian kegiatan pemerintahan dan pembangunan sebagai tindak lanjut daripada musrah yang di desa, dan masing-masing desa sudah menentukan usulan-usulan mana yang akan
dibawa ke tingkat atas. Pada hari inilah kita mengadakan musyawarah tingkat kecamatan yang akan menentukan usulan-usulan kita yang akan kita bawa ke tingkat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini perlu juga kami sampaikan bahwa musyawarah bank kita tahun ini juga masih tidak jauh beda dengan kondisi tahun kemarin. Ya, 3 tahun berturut-turut ya, tahun 20, 21 dan 22 musyawarah bank kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu sesuai dengan arahan pimpinan, walaupun kegiatan tetap berlangsung, namun semuanya menerapkan protokol kesehatan dan termasuk jumlah peserta yang dibatasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pelaksanaan musyawarah bank merupakan agenda rutin yang kita lakukan setiap tahun dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kita semuanya terkait rencana-rencana kita, usulan-usulan kita, program-program kita, mana yang sudah terrealisasi dan mana yang belum terrealisasi. Dan mudah-mudahan ya teman-teman dari desa, dari Pak Kades, Pak Ketua LPMD, walaupun mungkin usulannya yang tahun kemarin ini belum terakomodir, mudah-mudahan ini tidak usah kita harus bosan-bosan, namanya juga usul, namanya juga minta. Dan mudah-mudahan yang kita minta nanti Bapak kita yang di atas itu ada, sehingga permintaan kita bisa dikabulkan. Tapi setidaknya Bapak sekalian perlu juga diketahui bahwa usulan-usulan kita tahun kemarin prinsipnya walaupun tidak sepenuhnya bisa terrealisasi, kita harus memaklumi sekali lagi karena keterbatasan keuangan pemerintah daerah. Tentunya nanti biar Pak Perda atau Pak Pendiwan yang tahu soal ini, sehingga tidak semuanya bisa terrealisasi. Tapi setidaknya beberapa titik kegiatan yang fisik ini juga sudah insya Allah segera direalisasikan di tahun ini, seperti jalan kita yang di depan ini sampai dengan pertigaan Siman, insya Allah tahun ini juga akan direalisasi, termasuk jalan yang usulan kita sebenarnya kemarin sudah Marulan, kemudian Kepung dan Renceng ini yang fisik, walaupun belum sepenuhnya terrealisasi, namun demikian sudah ada respon dari pemerintah kabupaten ini, setidaknya harus kita beli, misalnya kita dan kemudian bolong lagi ya, setidaknya sudah pernah naik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian sekarang ini pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Mas Puk banyak membuka saluran. Jadi kita tidak hanya terpaku pada saluran yang sudah ada melalui musyawarah Bamdes, musyawarah Cap, kemudian musyawarah tingkat kabupaten, tapi sekarang ini banyak saluran yang mana kita bisa mengajukan usulan, mengajukan program. Apalagi di sini juga ada beliau-beliaunya, perwakilan kita yang ada di Dewan, yang kebetulan beliaunya juga dari dapil kita, sehingga beliau juga mempunyai program yang tentunya ini bisa menambah program yang akhirnya turun ke masyarakat di wilayah Kecamatan Kepung khususnya. Belum lagi melalui kegiatannya Mas Buk yang ada ngopi, Jumat ngopi, kemudian kadang-kadang ya dino kemis seperti di sini ada Kamis ngopi, itu ternyata juga bisa menampung. Justru ini lebih instan. Contohnya di Keleng kemarin ya Pak Presiden, usulan perbaikan jalan ke tempat wisata itu pada saat ngopi kemarin, ternyata kemarin juga sudah ada survei. Mudah-mudahan ini tahun ini Pak Sabto ya, mudah-mudahan tahun ini atau setidaknya tahun 2023 itu bisa realisasi. Jadi usulan itu banyak. Belum lagi sekarang dengan aplikasi, ada aplikasi Mas Buk, itu juga
merupakan saluran usulan masukan dari masyarakat yang bisa dipakai dengan kita menyampaikan aspirasi kita, usulan kita pada pemerintah daerah. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi karena sudah banyak jalan yang bisa kita lalui untuk mendapatkan sesuatu di wilayah kita, di desa kita masing-masing, monggo Pak Kepala Desa, Bu Kepala Desa dimanfaatkan saluran-saluran yang ada ini demi kemajuan wilayah kita. Dan Pak Nur Wahid, Pak Menduan, kami titip program yang sudah menjadi kesepakatan Bapak Ibu Kepala Desa yang memang ini tidak mampu ditangani oleh desa, dan sampai itu memang di luar kewenangan desa, nanti mendapatkan pengawalan, sehingga harapan kita di wilayah kita secara proporsional tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Kediri. Karena saya yakin bahwa pemerintah Kabupaten Kediri ini dalam membangun wilayah, membangun daerah juga semua dibangun, semua dibangun. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, perlu saya ingatkan, Bapak Ibu Kepala Desa, Ibu hadirin sekalian, satu hal terkait dengan permasalahan COVID sekarang, ya, ini perlu kita pahami. Untuk kondisi COVID sekarang sudah sesuai dengan prediksi para akademisi, para praktisi, para ahli, bahwa di bulan Februari atau Maret mungkin terjadi gelombang ketiga penularan COVID-19. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda Bapak Ibu sekalian bahwa kasus harian secara nasional ini sudah di atas 40.000 kasus. Sehari sudah di atas 40.000 kasus. Kalau kita melihat kasus terjadinya COVID gelombang kedua bulan Juli Agustus, kasus harian tertinggi itu 57.000. Mudah-mudahan ya sudah cukup di sini lah, angka 40.000, nggak usah terus mudah-mudah. Harapan kita semuanya seperti itu. Namun demikian ya, apa boleh buat kalau toh nanti itu di luar kendali kita semuanya, tetap kita semuanya harus siap-siap. Tentunya semua desa juga harus siap. Misalnya nanti disuruh kembali mengaktifkan Satgas Desa, kemudian mengaktifkan ruang isolasi desa, semuanya juga harus siap. Tapi kita semua berdoa dan berusaha tentunya bagaimana kasus COVID di wilayah kita bisa kita tekan seminimal mungkin. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk kita semuanya kebal terhadap COVID adalah mempercepat kegiatan vaksinasi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Si vaksin kita ya, terus sekarang terus berjalan di nakes kita yang mendapatkan tugas untuk vaksinasi, dibantu TNI, Polri, dan juga dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, semuanya bahu-bahu dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi di wilayah kita. Dan Bapak sekalian, sekarang yang dikejar setelah yang tahap pertama sudah sesuai dengan target nasional, vaksin 1 sesuai dengan target nasional adalah 80%, kemudian lansia 70%. Ini bisa tercapai secara kumulatif ya, secara kabupaten ini tercapai, tapi wilayah kita masih belum. Jadi kita semuanya tetap semangat untuk berusaha mengejar itu. Dan selanjutnya sekarang sudah masuk di vaksin ketiga, biasanya yang disebut dengan booster itu. Sekalian ya, kita tetap support teman-teman kita, nakes kita yang melakukan vaksinasi, sehingga mereka tetap semangat, tetap diberi kesehatan, jangan merasa menjadi beban. Beberapa hal itu saya rasa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan nanti terkait dengan usulan-usulan yang disampaikan oleh desa dan disampaikan oleh tim kita dari kecamatan yang akan membacakan, dan sekaligus
rumusan-rumusan apa yang harus kita usulkan untuk tahun 2020. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, perlu saya ingatkan, situasi alam kita masih kurang bersahabat sekarang ya. Ada hujan deras, ada angin kencang. Karena itu di wilayah, di desa, terus tingkatkan kewaspadaan, koordinasi, komunikasi yang baik dengan 3 pilar yang ada di desa. Setiap kejadian apapun segera komunikasikan, koordinasikan dengan 3 pilarnya, Pak Babinsa, Pak Kabinmas, sehingga setiap permasalahan terkait dengan kebencanaan ini bisa ditangani lebih dini sebelum itu menjadi konsumsi pihak lain. Tapi misalnya ada pohon tumbang menutup jalan, kita dan segera respon, ini saya melebu radio Andika, susah lagi ya. Bapak sekalian, kira-kira itu yang saya sampaikan ke dimana Jumat gitu. Alhamdulillah orang dewe karena Bapak dengan dimana Jumat. Jumat ini mulai dari rada awan terus hari ini rada isu. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan selaku tuan rumah saya mohon maaf apabila penyelenggaraan musyawarah tingkat kecamatan ini ada kurang di sana sini. Saya berusaha semaksimal mungkin dalam mempersiapkan acara ini, namun demikian ya inilah yang mau kita perbuat. Mudah-mudahan keterbatasan itu nanti akan tertutup dengan usulan-usulan kita yang bisa terrealisasi di tahun 2023. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti sambutan anggota DPRD Kabupaten Kediri kepada yang mewakili di silakan. Baik, terima kasih. Dan saya hormati saudara saya, teman saya, juga senior saya Pak Nur Wakid. Beliau ini di DPRD sudah senior, sudah 20 tahun. Saya baru 2 tahun. Yang saya hormati Pak Sumarlan selaku Camat Kepung, Pak Dan Ramil atau yang mewakili Pak Kapolsek, yang mewakili Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Kepung, juga Kepala atau Ketua LPMD ya, LPMD se-Kecamatan Kepung, dan tak lupa undangan serta Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kepung Pak Edi Purwanto. Terima kasih. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini di tengah pandemi kita diberi kekuatan, kemampuan, kesehatan. Kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya langsung saja. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan ini adalah suatu regulasi, suatu aturan yang harus dilalui, di mana yang sudah diawali dari usulan warga, kemudian bisa saja ada musyawarah dusun, dilanjutkan musyawarah desa, baru dibawa ke musyawarah tingkat kecamatan. Setelah ini nanti akan dibawa lagi ke musrembang kabupaten, dan ini berlaku di seluruh kecamatan, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi ini regulasi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat dusun, desa, bahkan kecamatan, kabupaten. Di sana nanti akan dipilah mana yang menjadi kapasitas desa, kapasitas kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Jadi ketika sampai di kabupaten, ini jalan desa, ini K1 jalan kabupaten, ini jalan nasional 1, 2, 3 seperti itu. Nah, saya lihat di Kecamatan Kepung ini hanya memiliki jalan kabupaten,
jalan provinsi ya, ada jalan provinsi mulai dari Kerenceng sampai pada Dambarulan. Kalau jalan nasional tidak ada ya? Nasional tidak punya. Kalau sungai nasional ada? Konto ya, BBWS Jawa Timur. Baik, jadi memang di sini prosesnya adalah musyawarah, bukan debat. Musyawarah pun baru perencanaan, jadi musyawarah perencanaan. Jadi kita bermusyawarah bukan berdebat, kemudian hasil musyawarah pun baru rencana yang akan diusulkan ke kabupaten. Dan tentu saja kabupaten tidak serta-merta akan mengakomodir seluruh usulan kita. Jadi ini seperti doa saja. Doa, banyak berdoa, banyak usulan, mudah-mudahan banyak yang direalisasi. Pemerintah kabupaten sendiri pasti akan melaksanakan pemerataan atau skala prioritas yang paling urgen di antara yang urgen. Mengapa demikian? Nanti setiap desa pasti mengatakan di tempat saya ya urgen, desa saya urgen, kecamatan saya urgen, semua urgen. Jadi ada pertimbangan sendiri, ada penilaian sendiri dari tingkat kabupaten. Saya beri contoh. Hari ini bandara sudah hampir 65%. Rencana kita besok Senin kita sidak di bandara. Dan dijadwalkan 2023 itu sudah uji coba bandara kita. 2023. Jalan tol dari Kertosono ke bandara lanjut ke Tulungagung itu baru proses pembebasan lahan hari ini. Ketika bandara dibuka, maka jalan tol belum bisa langsung ke bandara. Oleh karena itu tentu saja pemerintahan Masbud kabupaten ketika bandara sudah dimulai bahkan dibuka untuk umum, nah keluar dari bandara masa sih jalan kita terusak? Kan malu bandara internasional. Ketika keluar dari bandara jalannya bagus, misalnya ke arah kota, misalnya ke arah kabupaten, tapi jalannya rusak. Penerangannya tidak ada, fasilitasnya kurang. Oleh karena itu tentu saja yang saya katakan tadi, skala prioritas yang paling prioritas. Apa yang ingin saya katakan? Supaya kita jangan terlalu mendesak pemerintah kabupaten berharap terlalu tinggi dengan segala usulan kita. Karena anggaran pun anggaran yang tidak terlalu besar. Dengan luas wilayah Kabupaten Kediri yang sangat besar, kita nomor 5 se-Jawa Timur. Penduduk kita pun nomor 5 se-Jawa Timur setelah Jember. APBD kita meskipun lumayan, PAD kita masih belum maksimal. Bapak Ibu, ke depan memang pembangunan akan terus diupayakan. Tetapi di masa pandemi ini semua menjadi terbatas. Saya malah kasihan dengan kepala desa yang ini jumlah pelaksanaan dana desa bahkan kira-kira tinggal 12-15% yang bisa dikelola oleh desa. Jadi coba janji ingin bikin jalan atau menembus jalan, habis harapannya. Jumlah jadinya sudah jelas 40% untuk hibah BLT Covid, 20% ketahanan pangan dan lain sebagainya. Yang dikelola desa, kepala desa hanya sekitar 10-15% dari janji-janjinya kepada masyarakat. Tidak terasa sebentar lagi PKDes. Aduh. Baru ya, 23 Pak ya, 223. Itu baru kepala desa. Bagaimana dengan Masbud? Masbud hanya memerintah 3,5 tahun. 2021 bulan 2 dilantik, maka 2024 bulan 11 Oktober nanti akan pilkada lagi, habis masa jabatan. Hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun memprogram merencanakan APBD hanya sekitar 3 tahun, bahkan 2 tahun setengah. Dan selama pemerintahannya sampai hari ini masih Covid, apa yang bisa dilakukan?
Coba kira-kira periode ini yo rada apes ya. Tapi yang enggak kepala desa tuh enggak Mas Bukto. Anggota dewan pun demikian. Seperti itu. Apa yang ingin saya katakan lagi? Semua kita di semua lini hari ini prihatin. Kita harus bersabar. Kita harus berjuang dan keluar dari permasalahan pandemi ini. Caranya bagaimana? Mengikuti protokol kesehatan, vaksinasi segera digenjot, sehingga pandemi ini menjadi endemi. Itu yang diharapkan. Dan seperti yang terjadi di Inggris, tidak perlu pakai masker lagi. Jadi masker itu sudah bebas di Inggris. Tidak ada COVID diangkat angin lalu. Bersin dikit ya, ketika tinggal bersin saja. Kayak kadang-kadang ini guyon lagi, saya guyon. Udahlah, kalau panas dikit, perlu dikit gak usah swab. Dan minum vitamin, tidur, istirahat. Tidak disungai terus positif malah geger sak omah, geger sak tahun. Seperti itu. Jadi demikianlah Bapak Ibu, musyawarah ini menjadi kesepakatan anggota yang akan diputuskan oleh Bapak Camat. Mengapa saya katakan begitu? Di desa pun saya harapkan demikian. Musyawarah desa ada musyawarah, tetapi tetap saja kepala desa yang punya janji misi visi kepada masyarakat desa. Dan kepala desa harus bisa menepati, menyelesaikan, membayar janji-janjinya kepada masyarakat. Jangan lalu tertekan oleh LPMD, FPMD atau tokoh masyarakat atau kasus-kasus dan lain sebagainya yang terus memaksakan kehendak dari setiap daerah. Jadi ibarat pemerintahan di pusat, Pak Jokowi tidak ada misi visi menteri, tidak ada rencana-rencana menteri, semua misi visi dan rencana Bapak Presiden. Meskipun Pak Prabowo dulu punya misi visi, punya janji sendiri, dan ketika menjadi menteri tidak bisa misi visinya digunakan. Supaya apa? Supaya satu koridor, satu petunjuk, satu instruksi, satu perintah. Dan nanti baru dilihat mau dibawa kemana nih oleh kepala desa arah pembangunan ini, duit dibawa kemana nih, diapain ini. Nah itu yang menilai masyarakat sehingga fair. Gak fair. Terutama saya khawatir mungkin tidak di sini, di daerah lain kepala desanya baru dan kemudian istilahnya gimana ya, tidak begitu keras dan segala macam, mau ngecek balai desa saja sampai masa akhir jabatannya janjinya tidak bisa. Wes diisi gantung seperti ini. Jadi mari kita lihat komposisi kita. Para desa jangan khawatir, jangan takut. Saya merencanakan bangunan anak-anak. Boleh. Penanggung jawab dana desa ADD kan kepala desa, bukan kasum, bukan sekdes. Penanggung jawab APBD pemerintah Kabupaten Kediri kan Mas Bupati. Demikian dengan Presiden. Seperti itu. Bapak Ibu, saya bahkan berharap musrembang desa itu sebenarnya ada baiknya, ini usulan, itu justru mengundang anggota DPRD yang ada di dapilnya. Kami ada 6 di dapil 3. Ada Pak Nur Wahid, ada saya, ada Pak Anang, ada Mbak Ani, ada Pak Sumari, ada Darminto. Undang saja itu kalau musrembang des, tidak apa-apa, hadirkan semua. Bahkan kalau musrembang seperti ini, undang saja ke 6 orang. Mengapa? Kami punya peranan untuk membangun. Kami bukan hanya saja mengawasi. Kalau hari ini kami punya pokir, kami bisa melihat mana skala yang paling penting. Kami punya pokir yang bisa kami berikan, kami bantukan kepada desa, kelompok masyarakat, atau kepada program-program lain. Bisa, baik itu melalui secara program maupun secara pendanaan melalui BKK, bantuan keuangan desa bisa. Kami juga mungkin bisa mengawal beberapa program yang sangat dibutuhkan oleh desa itu apa, seperti itu. Jadi pemerintahan desa
jangan menjauh, jangan apa ya, sungkan-sungkan dengan kami. Kami butuh panjenengan, jenengan butuh kami. Harusnya demikian. Kalau satu anggota dewan punya 1 M 1 tahun, 6 dewan 6 M, royok itu diroyok, diambil, diminta, dirayu. Untuk apa? Untuk masyarakat, untuk desa. Sama dengan saya ketika saya meroyok, meminta, bahkan merengek-rengek ke anggota DPR ini, Bu, minta dong programnya bawa ke dapil saya butuh, warga saya sangat membutuhkan. Saya minta, saya royok. Demi apa? Demi masyarakat. Program apa saja yang ada. Jangan infrastruktur, bantuan kepada kader posyandu pun saya royok, saya beli. Tidak apa tau, ini kecil tidak apa, bawa sini takjub nih untuk masyarakat desa. Apa yang ingin saya katakan, kami berenam siap membantu, mengawal, bahkan bekerja untuk Gapin ini. Apapun itu, selagi itu kapasitas kami dan kemampuan kami, kita laksanakan. Karena kami ingin hadir menjadi warna, hadir menjadi wakil yang benar mewakili. Demikian kira-kira ini kok diam semua, saya takutnya tidak ngantuk, tidak ya. Serius ini terlalu serius ya. Ya, jadi demikian. Tahun 2022 sampai 2023 memang informasinya masih banyak fokus di Kulon Betawi karena memang itu sangat dibutuhkan. Bahkan Mas Buk merencanakan membangun 2 rumah sakit baru 2022-2023. Yang pertama di Ngadiluwe dan yang kedua nanti di Barat Sungai. Dan yang ketiga dilanjutkan di utara, bagian utara yaitu di daerah Bogor. Sehingga rumah sakit bagian timur ada RS Kapare, di tengah ada rumah sakit SLG, di selatan ada Ngadiluwe, di barat ada nanti rumah sakit di barat, dan di utara ada di Purwakarta. Untuk mengapa? Untuk apa? Untuk mengamankan kesehatan, menjamin kesehatan masyarakat ke depan. Tidak jauh-jauh dari Tarokan bahkan sampai ke Pare, sampai di Pare kira-kira 70 kali. Demikian, ini pelayanan. Pendidikan kesehatan menjadi skala prioritas dari pusat sampai ke daerah. Dan itu bukan hanya kata-kata, harus diterapkan dengan wujud nyata. Bahkan kasusnya begitu ya, jumlah jenis dana desa itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti ya segera sanksi seperti itu. Karena apa? Pemilihan negara itu pusat, bukan kita, bukan kabupaten. Karena itu kan dana dari pusat. Mereka merencanakan saya punya anggaran tapi lah kok mau ini. Lembah nanti jadi cakarepe tidak bisa juga, kecuali hasil sendiri PAD seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar karena saya sudah panjang dan sudah lebar. Saya akhiri saja, ini hari Jumat, nanti terlalu lama, masih banyak yang lain. Demikian saya rasa, saya berharap proses musrembang CAM ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu kesepakatan yang akan didorong, diperjuangkan ke kabupaten. Nanti hasilnya Pak Camat ada 3 poin, mungkin di bidang infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi. Jangan terlalu berharap dan bergantung kepada infrastruktur saja. Jadi tembus juga sosial budaya. Sosial budaya seperti apa? Ekonomi apa? Salah. Jadi kalau tidak dapat infrastruktur tapi budak ekonominya yang ditarik ke kecamatan tertentu. Di mana yang dapat seperti itu? Selamat berproses. Semoga nanti ini mendapatkan hasil yang baik, dan kami selaku anggota DPRD dari Dapil 3 ini siap mengawal. Jadi kalau hasilnya nanti boleh disampaikan kepada kami supaya kami tahu mana yang menjadi skala prioritas dari kecamatan ini yang akan kita kawal di kabupaten. Nanti, oh ya, dari Bapeda tolong disampaikan kondisi seperti ini tidak hanya tulisannya. Jadi tidak hanya tulisannya disetorkan, tapi ditambah secara lisan. Bapak Bapeda Selahuddin ada titipan, tolong ketum diperhatikan. Sudah lama tak terperhatikan. Demikian
Akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Kepala Bapeda Kabupaten Kediri. Kepada yang mewakili, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat beserta staf, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, Bapak anggota DPRD Kabupaten Kediri, para tokoh masyarakat, serta segenap tamu undangan yang saya izin untuk hari ini Kepala Bapeda yang sebenarnya mau hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliaunya menugaskan kepada kami. Dan mohon izin untuk mengabdi kami mengikuti Bapak Camat. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Kediri wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, perlu diadakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten. Hal ini untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kediri tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan agar memperhatikan hal-hal seperti berikut. Satu, program kegiatan yang diusulkan di tingkat kabupaten adalah usulan yang tidak bisa didanai dengan dana ADD maupun dana desa. Dua, untuk usulan pembangunan jalan agar diprioritaskan yang menjadi kewenangan kabupaten. Tiga, usulan program kegiatan prioritas dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang prasarana wilayah seperti jembatan, jalan, irigasi. Dan yang kedua, sosial budaya, itu seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Untuk ekonomi, bidang ekonomi itu untuk pertanian, UMK, dan sebagainya. Di mana usulan pembangunan untuk tiap bidang maksimal 5 usulan, cuma 5 usulan. Ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin kita masih menerima usulan 3. Untuk tahun ini kita 5 usulan. Yang keempat, dari hasil musrenbang kecamatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan yang menghadiri musrenbang kecamatan beserta lampirannya. Lampirannya bisa berupa daftar hadir dan urutan kegiatan prioritas kecamatan tahun 2023. Selanjutnya, salinan berita acara hasil musrenbang beserta lampirannya disampaikan kepada Bapeda sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Kediri
tahun 2023 dan di entry oleh admin kecamatan ke dalam aplikasi SIPD atau e-planning paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan musrenbang kecamatan. Hadirin yang saya hormati, dari hasil musrenbang kecamatan ini nanti akan dibahas dalam forum SKPD gabungan di tingkat kabupaten yang direncanakan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Februari 2022. Yang selanjutnya akan dibahas dalam pelaksanaan musrenbang Kabupaten Kediri yang akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret tahun 2022 sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara di siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita ikuti dengan seksama doa yang akan dipandu oleh Bapak Denny Wahyu Sarjana kepada Bapak Denny Wahyu Sarjana disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini, doa akan kami pimpin dengan cara muslim untuk Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dimohon untuk menyesuaikan. Berdoa mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan salihin hamdan hamdan fi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan kami mampu melaksanakannya, dan yang salah itu adalah salah dan kami mampu menjawabnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua sebagai orang pemimpin yang dapat memimpin, dapat mengabdi kepada masyarakat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pinter aku dong. Kena melot. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara pembukaan sudah selesai. Selanjutnya kita menginjak pada acara inti dari musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Kepung. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Haji Sabto Breno SDMSI selaku moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Menghormati Bapak dari anggota Dewan DPRD Pak Nur Wahid, Bapak Edwan, hormati Bapak Camat Kepung, Bapak Kapolsek, Bapak Datamil, hormati Bapak Ibu Kepala Desa, saya Kecamatan Kepung, serta Bapak Ibu LPMD, saya Kecamatan Kepung, pendamping desa dan sekalian, Dinas Kesehatan Kecamatan Kepung. Langsung saja, ingat waktu, insya Allah cukup, insya Allah 15 menit cukup, insya Allah ya. Insya Allah, tadi sudah sampaikan panjang lebar oleh Mas Adwan dan lengkap sudah disampaikan tadi. Bapak sekalian, kami menunggu usulan-usulan dari jenengan 10 desa kaitan dengan yang ini kegiatan kita Serban. Sebenarnya kemarin itu kami ingin mengadakan perayaan Serban karena usulan jenengan ada yang belum masuk, maka akhirnya langsung kita melaksanakan ini Serban kecamatan. Insya Allah nanti kita tampilkan sekalian ya. Kita sekarang sudah tidak ada sidang kelompok Mas Tony ya. Kalau dulu ada kelompok Mas. Sekarang seperti ini langsung saja. Berarti nanti kita langsung tayangkan setiap desa, usulan-usulan setiap desa. Nanti kita tampilkan, bisa Bapak Ibu sekalian bersani atau nanti kita bacakan. Nanti dari masing-masing desa apabila ada prioritas yang usulan yang prioritas, maka itu kita catat nanti, kita catat. Kemudian desa 1 sampai ke 10 desa nanti yang prioritas mana saja kita catat. Kemudian baru nanti setelah pembacaan semua desa baru kita musyawarahkan. Siap ya sekalian? Hasilnya Bapak Ibu mohon izin. Nanti hasilnya berarti ya Pak Budiman ya, tinggal hasilnya ya. Tolong jangan terpengaruh dengan kepulangan bapak-bapak yang berdua ya. Nanti jangan malu-malu pulang. Ya. Insya Allah usulan-usulan insya Allah. Terus sekalian langsung saja kita buka dengan desa yang pertama, desa Besowo ya. Monggo Besowo. Jadi untuk 3 bidang, prasarana, sosial budaya, dan ekonomi tadi sampaikan. Nanti apabila ada desa yang belum memunculkan salah satu, tolong nanti dilengkapi. Karena apa? Ini nanti usulan yang tidak masuk prioritas nanti tetap masuk long list ya. Tetap masuk di usulan kabupaten. Insya Allah tetap terdana. Insya Allah pemerintah kabupaten memperhatikan. Seperti kemarin yang jenengan rasakan di desa, di sini nggak ada, tapi kok dapat program yang lainnya. Ya, Besowo yang pertama. Mbak Nurul tolong nulis ya. Kemarin ada desa yang belum menyerahkan soft copy-nya ya. Nanti tinggal baca aja kayak gitu ya. Kalau belum kirimkan soft copy-nya nanti dibacakan saja. Ini untuk sekalian, untuk Besowo, untuk pembangunan sarana prasarana, mekanisasi
TPT perbatasan Besowo Kebonrejo, TPT perbatasan Besowo Kebonrejo, ini berarti K1 juga ini jalan aspal hotmix dari Bonce ke arah Bonrejo ya. Terus kemudian hotmix Kuning, hotmix Kentang Timur, hotmix Godari Telunggun. Drainase Sumberjo, rehab gedung pelayanan. Ini untuk tolong untuk Besowo mana Besowo? Yang boleh yang mana yang untuk dibawa ke sana? Mbak Nur dicatat ya. Ya. Mana Pak Kades? Pak LKMD? Pak kita mengusulkan sekecamatan itu masing-masing 5 usulan ya. Tadi sampaikan dari Bapeda 5, yang dulu 3. 5, nah nanti berarti kan 5 dari 10 desa Pak. 5 itu dari 10 desa jadi nanti kita pertandingkan di sini nanti. Monggo. Nanti sisanya kita masukkan lokus kan nanti itu. Monggo. Mana jenengan? Langsung. Oke. Dalam panjangnya berapa ini? Panjangnya berapa Pak? Tuh kan harganya. Ini yang mana ya? Produk beton. Modelnya yang supra desa Mas. Oke. Terus dari pembangunan dari ini kemarin kita minta itu sosial budaya, ini apa pembinaan masyarakat, sosial budaya dan ekonomi. Ini berarti kalau pembinaan workshop Linmas, yes itu workshop Linmas. Pembinaan workshop Linmas. Terus yang satu ekonomi. Yang masuk yang 5. Ya, terus ekonomi. Pelatihan dan workshop pertanian. Ini nggak bisa di workshop pertanian nggak bisa difokuskan apa gitu. Oke ya. Pelatihan workshop pertanian. Menurut. Untuk Besowo cukup. Oke, kita lanjut desa selanjutnya. Desa Siman. Sarana sarana pembangunan gapura batas desa. Itu satu ya, Pak Siman, Bu Siman mana? Yang mana ini? Yang mana yang ini? Nah ini? Lah nanti gimana pertandingan di sini nanti? Nggak bisa ikut, nggak bisa masuk sebenarnya. Ya wes oke. Ini Pak Ultra dulu ya. Lanjut desa Damarulan, desa Damarulan, tolong Pak LPD ya, tolong dilihat. Perbaikan jalan desa Suwaru Bumbung, aspal jalan dusun Jatirejo Kelampisan, penerangan jalan
15 titik. Ulah karangan apik lah liwat kula. Iku ngurus surat tok iki. Yang mana Pak Lurah? Yang nomor 2 lapisan aja. Oh, tebaran pemisah. Oke, ya, nomor 2. Panjang berapa panjangnya? Panjang berapa? 300. Lapisan iki kan jangan masuk ya. 200 meter. Relasinya ke kecamatan lain tangga enggak masuk resah. Terus non fisik hanya satu ini, pelatihan sikap bencana. SBD ya. Malah jalur yang kene kecamatan. SBD betul. Terus yang ekonomi? Padahal Sumarno itu kecelakaan. Yang ekonomi nggak ada. Naik mas, yang ekonomi nggak ada. Hanya ini ekonomi nggak ada. Tolong nanti disampaikan ke perencanaan agar nanti segera dikirim, biar nanti untuk melengkapi. Terus kemudian bisa selanjutnya. Bisa di Purjo. Purjo pembangunan mana ini? Kok nggak ada di sini Pak Lurah? Purjo nggak ada di sini. Yang jangan sebut tadi. Nomor 6 pembangunan jalan hotlik. Oh itu. Ya, pembangunan jalan hotlik Purjo Desa Kampung Baru. Ini apa? Hah? PCU? Bukan. Oh gitu. Oke. Nanti kita sampaikan. Mas dapatnya itu tadi yang PCU mas. Ya. Terus untuk sosial budaya pelengkapan saya selama ini ngikuti nggak ada alat ya Pak, nggak ada untuk alat ya sebenarnya, untuk alat nggak ada ya. Sampai saya ikut beberapa kali itu peralatan nggak ada, jadi pelatihan. Alat nggak ada. Monggo. Apa Pak Lurah? Peralatan apa ini? Pengadaan pengembangan penyulingan air bersih itu lah, penyulingan air bersih. Ya. Terus ekonominya? Ekonomi bantuan bibit. Ekonomi pipanisasi. Ekonomi. Penyulingan bersih itu yang masuk yang sosial budaya. Penyulingan air bersih apa Pak? Pelatihan. Oh ya, sosial budaya ya, budaya. Terus yang ekonomi bantuan bibit. Bibit apa Pak Lurah? Ya. Oke, itu ya Pak Lurah. Ya, sisanya nanti kita masukkan uang di sini.
Langsung desa selanjutnya. Desa Keling. Keling Sekdes baru ini, Sekdes baru ini. Keling pengaspalan jalan Hotmik arah Keling Dusun Jegles. Itu ya Mas ya, yang pertama ya. Yang bawah. Oh, itu sosial budaya. Ya. Ini yang sarana-sarana. Ya. Paving sudah realisasi ya. Berarti yang atas ya. 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 Terus sosial budaya, pembinaan, workshop, apa ini? Pelatihan sanitari ya? Pelatihan sanitari Jawa ya. Timur. Pelatihan sanitari. Ya. Terus ekonomi, pelatihan budaya ekonomi kreatif skala lokal desa. Ini apa ini? Difokuskan apa enggak Mas Tony? Difokuskan pelatihan apa? Iya. Nanti masuk di bidang apa? Iya. Pelatihan budaya ekonomi kreatif. Fokuskan Mas Tony. Apa? Iya, Aska. Bisa Mas tuh. Kuliner, ya. Apa Mas? Oh iya, gengnya. Nanti setelah ini Mas cari hubungi ke kami ya. Terus lanjut desa yang lain. Desa Kencong. Desa Kencong. PPT Gunung Mulia. Hotmik Mangkorejo. Yang mana Pak Kades? Yang prioritas. Oke. Ya, oke. Bukan yang longsor Pak Lurah. Bukan yang kemarin itu. Tapi nek mendem oh yang jembatan kemarin berapa Lurah? Jembatan yang kemarin amblok itu lah. Bahaya itu. Ya, insya Allah. Gue sementara ini aja dulu ya. Itu ya. Oh, prioritas, kalau prioritas Hotmik menurut. Ya. Terus sosial budaya. Sosial budaya nggak aneh kalau terus nanti secepat. Oke, berarti nanti sosial budaya. Ya, betul sekali ya. Untuk Kencong sementara ini, nanti untuk sosial budaya sama ekonomi nanti menyusul. Ya. Terus kemudian lanjut desa lain, Kepung, desa Kepung.
Kepung peningkatan jalan aspal Karangdinoyo Jatimulyo. Oh ya. Ini insya Allah sebenarnya tahun ini sebenarnya dulu nggak tahu ini. Sebenarnya dari sana kemarin ya Mas. BRI Celeng kayaknya tahun 2022 ya kemarin. Gak apa-apa ya, kita usulkan lagi Bu, kan? Ya. Pembangunan hotmix dari Karangdinoyo Jatimulyo. Ini bukan Jatimulyo, sampai ke Leng dulu lah, sampai ke Leng. Terus sosial budaya, masa sih sosial budaya? desa kok. Disuruh tolong desa. Supra desa. Cek. Kepuk rantek kali. Diklat Mas dulu lah. Sosial budayanya diklat Mas. Ya. Terus ekonomi, pelatihan UMKM, apa Bu? Fokuskan. Ya itu sih. Nanti masalah teknisnya. Nanti kalau sudah disetujui, saya pada ngatur teknis sudah disetujui. Nanti waktu kita bertanding di sana, nanti ini ditakoni apa ini? Ada ngomong di situ ada PP apa? Ada dari pertanian, ada hadir. Kaitan dengan anggaran SKPD masing-masing. Terus aja apa tas latihan buatan tas. Anyaman. Oke, lanjut. Desa Kerenceng. Ya? Ya. Pengaspal apa ini? Hotmix jalan menuju ke kecamatan. Mana Kerenceng? Hotmix menuju jalan kecamatan itu ini. Oh, berarti gabung kali Belura. Oh, ya. Lah ya, nanti udah. Ya. Jadi kompak untuk Keleng, Kerenceng, Kepung, nah ya. Berarti kita nanti kawal ke sana. Oke, terus sosial budaya. Sosbudnya padahal saya kemarin udah lama loh minta itu sosial budaya 02. Kosong Pak. Iya, enggak ada ya. Baik ini. Apa ini? Fasilitasi permainan anak. Oh ya. Fasilitasi permainan anak. TPT oh bukan. Fasilitasi permainan anak ini apa ini? Fokus Pak Lurah, difokuskan. Sajane ini dari dana desa ada. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oke, lanjut desa lain Mas. Desa lain. Siman, gimana Siman? Sudah hubungan? Oh sudah, Siman sudah. Oke. Berhubung dengan Kampung Baru, saya kemarin sudah minta ke Kampung Baru, gimana? Terus biar dibaca Pak Kerja saya. Usulan yang prioritas.
Ya. Ini yang kemarin ini. Oke. Peningkatan jalan Hotlik Motorjo Kebunrejo. Ya berarti yang tadi nyambung guys, oke ya. Guys, cocok. Terus sebutnya ekonomi ini sebutnya ini. Sebut kosong. Ekonomi ini pembangunan bangsal pasca panen. Mas, pembangunan bangsal panen ini yang fokus apa, Pak Miko? Oh, atasnya ini ya. Ekonomi kosong berarti apa, Pak? Sebutnya apa? Pengolahan cabai dulu pernah, tapi sama-sama ya, pengolahan cabai terus diapakan? Digaya apa? Kampung Baru belum? Sosbud? Apa sosbud ya? Pelatihan apa? Oke. Berarti nanti untuk sosial budaya dan ekonomi nanti pribadi yang serahkan untuk biar kecamatan yang anu gimana? Gak usah dipertandingkan, yang dipertandingkan yang fisiknya berarti usulannya jadinya yang di sini nanti berarti yang kepung kita katakan yang lurah ya, yang sudah di sini tadi loh saja ya, yang sudah bisa sampaikan di sini berarti itu yang prioritas itu aja ya, ya yang tampil di sini yang prioritas itu aja ya. Oke, berarti udah 10 desa ya. Berhubung berhubung mana Bu? LPMD mana LPMD Bu? Itu sudah tadi sudah ada marulang. Ya. Karena sampai sekarang belum, ya kita usulkan lagi Mas. Ya. Ya. Dari 13 dari 2000. Iya, seperti itulah. Dari 2012 sudah kita usulkan. Pak Damarwan tadi mengusulkan, oh iya, Pak mengusulkan ya tadi ya. Yes. Ya. Ini berhubung pengaspalan jalan Hotnik. Ini yang mana ini? Jalan ini. Oh, jalan sawah. Itu ada tulisan. Yang diminta K1 Mas ya? Iya. Iya Mas. K1 ya. Ini bukan K1 ini. Tapi kemarin ada pengaspalan K1 juga Mas untuk melanjutkan itu seperti kencong tadi. Iya. Ya Mas, dimasukkan ya Mas. Ya. Ya, Hotnik atas sendiri. Nah, itu Batu tulis, jalan batu tulis. Sudah. Sosbudnya pembinaan kesenian jalanan. Pembinaan kesenian jalanan sebelum kemarin Pak. Kemarin, oh iya. Ya, ekonomi, pengadaan alat mesin pengolah sampah. Kemarin sepertinya sudah diparani ya dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Belum. Oke. Pengadaan, enggak. Pelatihan bulan tentang sampah itu pelatihan, enggak ada pengadaan alat. Oh, di atas enggak Mas, yang atasnya Mas.
pengadaan alat pelatihan pengolahan sampah Mas ya. Pelatihan pengolahan sampah Mas. Ya. Pelatihan pengolahan sampah. Bapak Ibu hormati, jadi nanti usulan yang kita bawa nanti, yang kita usulkan di sini nanti sisanya nanti masuk di long list. Nah, long list itu tadi sudah kami sampaikan bahwa insya Allah nanti akan dibagikan oleh kabupaten. Untuk saat ini Pak sekalian, kemarin ada beberapa tempat yang kena bencana. Alhamdulillah sudah dilakukan survei ya, insya Allah akan dilaksanakan nanti. Karena apa? Karena itu sangat vital dan perjalanan di jalan K1, jadi seperti di Kencong kemarin, Brundung, di Kepung, jembatan ya. Itu sekalian. Terus kita sampaikan untuk fisik ini tadi, yang untuk mulai desa pertama hingga desa terakhir, menurut Bapak Ibu sekalian yang prioritas yang mana nanti kita bawa ke kabupaten? Kita ambil 5. Kalau yang Kampung Baru Gunrejo itu dari pusat ya, dari pusat. Jadi nanti iya, Mas, ini kan usulan ke PCU ya. Dan berarti ini ya, jenengan nanti oke, berarti gimana Mas? Untuk bukan K1 penik. Ya. Kalau yang Karangdinoyo arah Keleng kan dari hot mix, dari aspal ditingkatkan. Jadi sudah aspal dari kabupaten itu K1, jalan K1 itu. Ya. Kalau yang Lokerjo Baru itu hendaknya menurut saya itu PCU menghubungkan dua desa. Kalau dibawa ke kabupaten kayaknya nggak mungkin dipisah. Ya. Iya. 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 Siap, ya. Pak, kita yang tutup. Waktunya kurang 10 menit ya Pak, udah. Gimana? Ya, yang pertama apa? Mana tadi? Yang Kepung BRI Keleng ya, ya. Mbak Nur catat. Terus selanjutnya Mas, dicek Mas.